tidak menafikan atau menutup kemungkinan bahwa memang ada terkait dengan kehidupan mereka, karena ini sekali lagi manusia pada umumnya, bukan cuma Nisa, Ayus dan sebagainya, itu memanfaatkan emosi itu sebagai energi untuk melakukan sesuatu. Ya kan, kalau dalam bahasa Inggris tuh emotion itu adalah energy in motion, motion gitu, motion kan gerak, nya energi gitu. Gerakan kita itu sebenarnya karena perasaan yang kita rasakan. Jadi pertanyaannya adalah apakah berhubungan dengan kehidupan pribadi? Sudah pasti kehidupan pribadi yang mana, itu yang perlu dipertanyakannya. Di tengah drama perceraian Riri Virus dan Ayus Sabian yang menyeret nama Nisa Sabian, Nisa yang selama ini belum menampakkan batang hidungnya kini muncul dalam sebuah karya baru yang tak biasa dari karya Sabian sebelumnya. Dengan balutan busana hitam dan konsep klip terpisah, Nisa membawakan lagu Sabu Jagat. Lantas bagaimana Kirdi Putra, pakar mikro ekspresi, melihat ekspresi Ayus dan Nisa Sabian yang beruraian air mata dengan balutan busana hitam dalam klip lagu baru Sabian? Apakah adegan sedih itu murni acting atau memang murni kesedihan dari dalam hati? Jadi kalau kita bicara tentang video klip itu adalah sebuah event yang dirancang, dipersiapkan dan dibuat sedemikian rupa untuk menggambarkan sebuah keadaan. Nah, sesuai dengan lagunya, nuansa atau atmosfer lagu ini adalah tentang tanda petik kesedihan lah, arah sedih. Jadi wajar kalau misalnya ekspresinya Nisa, ekspresinya Ayus, dan rekannya satu lagi juga ekspresi sedih. Tapi, kalau kita bicara kesedihan, ekspresi yang ditampilkan Nisa itu benar-benar tarikan garisnya ini garis ke bawah gitu loh, garis bawah sini, mata juga gitu, alis. Itu artinya adalah kita bicara tentang kesedihan yang pure sadness atau benar-benar sedih gitu. Jadi kalau memang dia diharapkan untuk sedih, ini benar-benar itu nggak perlu bersusah payah Nisa untuk ngelepas kesedihannya. Termasuk juga Ayus dalam beberapa adegan kelihatan bahwa dia emang garis wajahnya itu ke arah bawah, itu sedih, tapi dia berusaha menghindar lah dengan nunduk, dengan melihat ke arah atas segala macam. Nah, tapi nggak bisa disangkal bahwa tarikan garisnya itu menandakan bahwa dia memang ada rasa sedih yang beneran. Nah, kalau rekan satu lagi ya banyak kan sekali lagi juga nunduk segala macam gitu. Ya bisa saja memang acting dan biar sesuai dengan lagu. Nah, kita tahu bahwa mereka adalah grup musik, dan kita bicara grup musik, para penyanyi ini adalah seniman, dan di mana karya seni seorang seniman itu bisa ditorehkan dalam bentuk misalnya kanvas, lukisan dari atas kanvas, patung dari tanah liat, tembaga dan lain sebagainya. Dan kalau kita bicara Sabian, kita bicara tentang musik. Dan inilah cara mereka sebagai seorang seniman untuk mengekspresikan apa yang dia rasain. Dan berarti kan seperti apa yang dia rasain dari kata-kata di lagunya, dari ekspresinya, dari yang ditampilkan di sepanjang lagu itu, nadanya segala macam itu adalah sedih. Bisa jadi ini adalah salah satu memang ekspresi atau cara mereka untuk menyatakan apakah itu berupa kesedihan, penyesalan, rasa sakit dan lain sebagainya. Pilihannya cuma dua sih, kesedihannya benar-benar sangat real gitu ya, atau mereka sangat jago dalam acting gitu. Dan saya nggak yakin mereka sangat jago dalam acting, karena mereka penyanyi gitu loh, yang lebih cenderung yang pertama. Saya tidak melihat ada kejanggalan. Itu video klip yang sudah dibuat dengan sepenuh hati. Sebetulnya model-model video klip yang mengungkapkan ekspresi emosi ini sebetulnya bukan hal baru di dalam dunia seniman ya, dalam dunia para penyanyi. Contohnya misalnya apa? Misalnya contohnya Eric Clapton dengan Tears in Heaven itu menyabut beberapa Grammy waktu itu. Banyak sekali karena dia menyanyikannya dengan sepenuh hati. Ketika lagu itu didedikasikan dari dalam dirinya untuk anaknya yang meninggal karena jatuh dari apartemen. Kemudian kita tahu pernah salah satu dari banyak penyanyi Indonesia yang memanfaatkan kekuatan emosi untuk menciptakan sebuah lagu yang kemudian hits. Contohnya apa? Baby Romeo dengan Bunga Terakhir. Itu juga ya. Dan banyak sekali nggak bisa disebutkan bahkan satu persatu, karena itu cara mereka untuk kemudian mendorong emosinya keluar dengan apa yang mereka bisa. Banyak dari kita, bukan cuma mereka loh ya, kamu, saya gitu, bisa jadi salah satu orang yang memang nggak bisa mengekspresikan emosi dengan berupa kata-kata verbal, nggak bisa cerita, nggak bisa cuma bisa mendem di dalam. Bukan karena nggak mau, bisa karena nggak mau, bisa karena nggak bisa. Nah, kalau misalnya nggak bisa atau nggak mau, jadi tetap harus ekspresi, harus keluar, karena air segede apapun kalau dibendung akan suatu hari jebol bendungannya atau menghancurkan sekelilingnya. Nah, emosi sama.
kalau kita bicara psikologi, emosi yang dipendam lama-lama bisa menghancurkan orangnya itu sendiri atau justru orang sekitarnya. Jadi yang bisa dilakukan apa? Keluar. Dengan cara apa? Macam-macam. Ada yang marah-marah, ada yang kemudian menyakiti diri sendiri. Nah, caranya mereka, cara seniman, yaitu lewat karya. Itu yang saya lihat. Tidak menafikan atau menutup kemungkinan bahwa memang ada terkait dengan kehidupan mereka, karena ini sekali lagi manusia pada umumnya, bukan cuma Nisa, Ayus dan sebagainya, itu memanfaatkan emosi itu sebagai energi untuk melakukan sesuatu. Ya kan, kalau dalam bahasa Inggris tuh emotion itu adalah energy in motion, motion gitu, motion kan gerak, nya energi gitu. Gerakan kita itu sebenarnya karena perasaan yang kita rasakan. Jadi pertanyaannya adalah apakah berhubungan dengan kehidupan pribadi? Sudah pasti kehidupan pribadi yang mana, itu yang perlu dipertanyakan. Yang kita kan bisa berasumsi bersama-sama bahwa ini ada hubungannya dengan hal-hal yang terakhir, skandal terakhir gitu ya, bisa jadi. Udah, ya lagunya keren karena buat saya loh ya, lagunya keren karena benar-benar pakai perasaan, entah ketika bikinnya, ketika syutingnya, dan ketika menjalani perannya di situ. Buat saya kena gitu jadinya, dan sah-sah saja untuk menghasilkan sebuah karya yang didasari dari dalam diri. Nah, adapun kemudian pro kontra tentang kepada Ayus, pada Nisa, kepada mantannya Ayus segala macam, itu kan masalah manusia ya. Orang berhak punya opini, orang berhak punya pendapat berbeda gitu. Pertanyaannya adalah apakah kita tahu kehidupan Ayus dan mantan istrinya sebelumnya seperti apa? Kan nggak tahu. Apakah kita tahu bagaimana Ayus dan Nisa seperti apa? Kita nggak tahu. Kalau saya, karena saya nggak tahu gitu, saya memilih untuk nggak berkomentar gitu, daripada kalau bener jadi gibah, salah jadi fitnah, dua-duanya dosa. Kalau kita nggak mengajukan sebuah pertanyaan yang spesifik ke orangnya, kita nggak bisa tahu dia benar atau tidak, bohong atau tidak. Kan pertanyaan itu harus spesifik. Dan kalau kita bicara tentang sebuah statement yang disampaikan orang lain, misalnya gini, nggak ada sebuah pencurian gitu. Menurut siapa? Kalau menurut yang kecurian itu merupakan pencurian. Menurut yang nyolong bisa aja nggak nyolong, orang ada di depan ya saya ambil gitu kan bisa. Jadi mau bilang misalnya nggak ada perselingkuhan misalnya, ya sah-sah saja. Ini kan tergantung persepsi siapa. Jadi kalau mau fair sebetulnya, karena kita adalah negara hukum, ya biarkan hukum yang nyelesain. Sesederhana itu sih sebetulnya. Pemirsa, demikian kabar terbaru dari dunia hiburan tanah air. Jangan lupa like, komen, dan subscribe SG Entertainment untuk menyaksikan video-video terbaru lainnya. Sampai jumpa. Yang terbaik harus berpisah, melegakan rasa yang ada, merelakan rasa. Dari awal jumpa, jangan jadikan ini dendam.